tahu serinya kok keluar gitu ya. Ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan persiapan tes UI ya di bagian TKA Fisika ya, itu bersama Kak Evi lagi seperti biasa. Nah ini sudah ada Seril ya, join lagi. Halo Seril. Halo Kak. Oke, baik ya, kita mulai saja karena sudah pukul 14.47 ya. Nah ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan persiapan 1 dan ada beberapa soal yang sudah kita bahas juga dari persiapan kedua ya. Nah kita melanjutkan persiapan kedua dan mungkin kalau misalnya targetnya selesai ya kita selesaikan gitu ya, selesai targetnya. Baik, kakak akan share screen dulu biasa. Kalian siapkan saja modulnya ya kalau diperlukan buat coret-coret gitu ya. Kalau ada yang ditanyakan nanti langsung tanya saja ya, jadi jangan malu-malu untuk nanya ya, karena kalau nggak di sini, kalau bukan di sini di mana lagi gitu ya. Ya oke, kemarin tuh kakak sampai di mana ya ngajarnya ya, nomor ini belum ya, ini juga belum. Oke. Nah batas ini kemarin. Oh ya kemarin ini sedikit ada revisi ya. Kemarin tuh pas kakak carikan sama kalian tuh jawabannya nggak ketemu. Ternyata ada sedikit kesalahan dalam perhitungan ya, karena memang angkanya sudah unjelimet ya, angkanya sudah lumayan banyak dan semuanya itu bukan angka yang bagus ya, yang bisa diselesaikan tanpa kalkulator ya. Angkanya sangat jelek sekali ya. Nah, jadi kemarin tuh kakak ada sedikit kesalahan dalam perhitungan ya, tepatnya pada ini nih ya, perkalian antara 1/38,16 dikali 5,67 ini ya. Harusnya kan hasilnya adalah 783,3672. Tapi ini sudah kakak revisi nih ya. Jadi di pembahasan yang kakak sudah upload ke Drive itu sudah dalam versi yang benarnya ya, yang bagusnya ya. Nah, setelah gitu kakak ambil untuk yang ketinggiannya ini kakak jadikan saja 10 kali 10 kali 2 saja biar lebih enak ya, biar pangkatnya sama dengan yang atas ini ya. Jadi luas selimut itu nanti pangkatnya sama dengan luas alas gitu ya. Nah, nanti kalau dicari ya hasil akhirnya adalah ini ya. Jadi laju kehilangan massanya itu sebesar 638,8 kali 10 pangkat kali 10 pangkat min 3 miligram per second. Nah, ini dalam satuan miligram per second. Kalau yang ini dalam satuan masih pangkat min 9 ya. Ini dalam satuan kilogram per second ya. Tapi disoalkan dimintanya dalam miligram per second ya. Nah, sehingga kita harus kalikan dengan 10 pangkat 6 dulu ya, sehingga hasilnya nanti 683,8 kali 10 pangkat min 3 miligram per second ya. Nah, ini kalau kita ubah dalam bentuk desimal, ini adalah 0,68 miligram per second ya, sehingga jawabannya adalah yang C ya di sini. Oke, nah ini kakak sudah buatkan dalam versi ininya ya, versi benarnya. Jadi silakan nanti kalian pelajari ya. Untuk angka-angkanya ini kalian silakan hitung ulang lagi ya. Nah, gitu untuk bisa memastikan dan sekaligus juga kalian bisa belajar menggunakan atau mengoperasikan angka-angka yang bentuknya ini kurang beraturan seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya itu, oke, ini nggak tahu nomor berapa ya, pokoknya selanjutnya aja deh ya. Nah, ini diambilkan dari soal SIMAUI tahun 2022 ya. Oke, nah soalnya adalah sebuah balok dengan massa M ditunjang oleh dua pegas vertikal yang sama ya. Jadi ada balok ya, dia ini ditunjang. Kalau ditunjang itu sama saya kayak ditopang ya, ditopang oleh dua pegas yang apa ya, yang sama jenis pegasnya, kemudian bentuknya nanti vertikal. Vertikal itu berarti dia sejajar sembunyi lah seperti itu ya. Nah, setiap pegas mempunyai konstanta kekakuan pegas yaitu sebesar K. Pertanyaannya frekuensi dari gerak osilasinya berapa? Oke. Nah, kalau ingat kalau berkaitan dengan gerak osilasi berarti ini berkaitan dengan gerak harmonik ya. Karena osilasi itu artinya gerak beraturan ya di sekitar titik keseimbangan ya. Itu artinya ini merupakan materi tentang gerak harmonik ya. Oke.
Jadi kakak buat dulu di sini konsepnya, ini berkaitan dengan konsep gerak harmonik sederhana, ya. Nah, jadi artinya nih, ini sudah ada sekitar 3 soal ya yang kita temukan di soal SIMAU ini berkaitan dengan gerak harmonik sederhana, ya. Nah, kakak yakin pasti nanti di tesnya itu bakal keluar nih tentang soal tentang gerak harmonik ini, ya. Artinya apa? Artinya ini soal yang sering dikeluarkan dalam soal SIMAU UI, ya. Nah, nanti kasusnya ini kebanyakan pada pegas, ya. Kemarin kan di persiapan 1 kita sebelum bahas ada 2 soal tentang gerak harmonik dan semuanya pada pegas semua ya kasusnya ya. Ini di persiapan kedua ini keluar lagi di tahun 2022 ya. Artinya ini soal yang pasti keluar nanti ya. Saya yakin ini keluar bakal ya. Gitu ya nanti di soal SIMAU yang nanti ya yang akan diadakan tanggal 9 Juli nanti gitu ya. Nah, pasti keluar nih. Cuma nanti bentuk soalnya yang kita nggak tahu gimana ya. Gitu. Oke, nah jadi di situ katanya ada sebuah balok ya, kita gambar dulu baloknya. Jadi ditopang oleh 2 buah pegas ya. Jadi anggaplah misalkan ini tatakan atau alas lah gitu ya. Tatakan atau alas gitu ya. Nah, di alas ini kita tempatkan ada 2 buah pegas identik ya. Gitu ya. Karena dia vertikal berarti bentuknya ya seperti inilah, intinya sejajar sembunyi gitu ya. Nah, oke. Ini pegasnya. Nah, di atas pegasnya ini ada sebuah balok nih, ya. Nah, ada sebuah balok, ya. Kira-kira seperti ini gambarnya, ya. Karena katanya dia ditopang oleh 2 buah pegas. Nah, massa balok itu adalah M, katanya massanya. Sedangkan pegas itu memiliki konstanta kekakuan atau konstanta pegas, ya, sebesar K, ya. Oke. Nah, saat ini kan pada saat ditopangkan otomatis pegasnya akan mengalami gerakan harmonik ya. Kalau misalnya nanti masanya ini akan misalnya diberi perlakuan atau diberi gaya ya, maka nanti pegas itu akan mengalami getaran harmonik seperti itu ya. Nah, pertanyaannya berapa frekuensi dari gerak harmoniknya atau gerak osilasinya itu ya. Oke, pertanyaannya berapakah frekuensinya ya. Tahu yang disebutkan dengan F. Nah, caranya ini ingat saja apa rumus frekuensi dari gerak harmonik pegas ya. Waktu belajar di di kelas 10 kalau tidak salah ya, tentang gerak harmonik sederhana ya. Ada 2 kasus ya yang sering dibahas dalam materi gerak harmonik itu. Pertama ada pegas, yang kedua ada bandul ya. Nah, keduanya ini memiliki karakteristik yang sama, hanya saja nanti persamaan dari frekuensi sama periodenya beda ya. Karena kebergantungannya terhadap besaran-besaran yang ada itu berbeda. Kalau pegas itu kebergantungannya pada massa sama konstanta pegasnya ya. Kalau bandul nanti kebergantungannya pada panjang tali ya gitu, sama gravitasi bumi ya gitu. Oke, kalau pada pegas nanti frekuensinya akan dirumuskan gini ya, yaitu F sama dengan 1/2 pi, oke, dikali akar K per M, 1/2 pi akar K per M, ya, gitu. Kalau periode dibalik aja, ya, 2 pi akar M per K, kalau frekuensi 1/2 pi akar K per M, ya. Nah, karena ini dia memiliki 2 buah pegas, ya, di mana K ini kan adalah konstanta pegas total, ya. Jadi sebenarnya ini konstanta pegas total di sini, ya. Kalau kita amati rumusnya itu, K itu merupakan konstanta pegas total, ya, gitu. Nah, sedangkan M di sini ini adalah massa beban yang digantungkan, ya, gitu. Kalau misalnya pegasnya juga memiliki massa, ya berarti tinggal ditambahkan saja dengan massa pegas, ya. Kalau kemarin kan soal di perhitungan 1 itu kan pegasnya memiliki massa, nah berarti kita tambahkan. Tapi kan di sini kan pegasnya nggak memiliki massa ya, massanya hanya dimiliki oleh bebannya saja, ya. Sehingga nanti di sini cukup M saja kita tuliskan, ya. Nah, untuk konstanta pegas total, kita harus cari menggunakan konsep dari rangkaian pegas ya. Karena kalau misalnya dilihat nih, ada 2 pegas yang bentuknya seperti ini nih, berarti dia merupakan pegas yang dirangkai paralel ya. Karena kan penopang ini kan bentuknya sejajar ya, atau paralel. Jadi kita menyelesaikannya pakai konsep rangkaian pegas paralel atau disimbolkan dengan Kp ya. Kp itu adalah konstanta pegas paralel ya. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya adalah cukup dijumlahin langsung ya. Kalau dia paralel itu cukup dijumlahin langsung berarti
K tambah K, ya. Karena di sini kan masing-masing K. Sehingga di sini Kp-nya adalah 2K, ya. Oke, langsung saja kita masukin ke sini, maka F-nya sama dengan 1/2pi, ya, dikali akar K totalnya adalah Kp ini ya, ini kan sudah sama dengan K total, ya, itu, yaitu sama dengan 2K, ya, 2K per M. Gitu. Nah, inilah jawabannya, ya. Jadi F sama dengan 1/2pi dikali akar 2K per M. Kan masih cukup gampang ya, jadi nggak panjang-panjang jawabannya, ya. Gitu. Tapi dengan catatan harus mengingat rumus frekuensi pegas, ya. Oke, apa jawabannya di situ? 1/2pi dikali akar 2K per M, ya. Berarti jawabannya adalah yang E, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kak, kalau pegas itu ada yang seri gitu nggak, Kak? Ada dong kalau seri, ya. Ini kan bentuk gambar seperti ini kan ini paralel. Kalau seri itu bentuknya seperti ini. Bentuknya dia dirangkainya berderet, ya. Kalau dia vertikal berarti rangkaiannya begini kalau dia seri, ya. Kalau dia vertikal. Nah, seperti ini nih, ya. Kayak gitu. Ini K misalnya gitu kan. Kalau dia horizontal, gambarnya mungkin seperti ini digambarkan, ya. Jadi intinya kayak mungkin pernah nggak kemarin belajar hambatan seri paralel? Nah, sama aja ya. Kalau seri itu kan sebenarnya berderet, ya. Kalau paralel sejajar. Nah, ini seri. Bedanya kalau seri ini rumusnya dia pakai pecahan, pakai penjumlahan pecahan. Berarti 1/ks nanti sama dengan 1/k ditambah 1/k. Nah, oke. Jadi kalau jumlahkan jadi 2/k. Sehingga ks-nya saja tinggal dibalik jadinya K/2 atau setengah K, ya. K/2 atau setengah K. Ini kalau dia seri, ya. Kalau dia paralel itu cukup dijumlahkan langsung, ya. Jadi K tambah K sama dengan 2K. Paralel bentuknya seperti ini, sejajar. Jadi keduanya nggak nyambung, ya. Kalau seri ini kan nyambung nih, ya. Salah satu ujung ke ujungnya, ujung pegas satu ke ujung pegas yang kedua tuh nyambung. Itu namanya seri. Kalau paralel enggak, dia nggak nyambung, ya. Dia sejajar. Oke? Nah, ini kalau dua pegas, kalau nanti lebih dari 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, ya tinggal kita ikuti saja. Kalau nanti dirangkai paralel, berarti jumlahin semua. Kalau dirangkai seri, berarti jumlahin pakai penjumlahan pecahan. Ya, gitu. Paham ya? Paham, Kak. Nah, ini kakak hapus nih, supaya nanti buat reminder kalau seri bentuknya nanti seperti ini, dan caranya pakai penjumlahan pecahan. Ya, kalau paralel nanti seperti ini. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Kalau ada silakan ya, kalau masih ada yang bingung. Dan yang paling penting nih, soal-soal gerak harmoni kakak yakin pasti keluar ya. Kasusnya mungkin kemungkinan besar pada pegas juga ya. Karena dari tahun 2021, 2022 itu soalnya sama ya, tentang gerak harmonik pada pegas juga. Nah, tinggal nanti pertanyaannya apakah berkaitan dengan frekuensi, periode ya. Nah, yang ketiga itu mungkin pertanyaannya berkaitan dengan energinya, ya, gitu, energi apa kinetiknya atau energi potensialnya, atau mungkin kecepatan harmoniknya, gitu, ya. Nah, ini banyak besaran yang mau ditanyakan nanti, ya. Oke, nggak ada yang tanyakan lagi? Nggak ada, Kak. Kalau nggak ada, kita coba lanjut lagi, ya, ke soal selanjutnya. Oke. Nah, satu lagi ini nih, pasti keluar juga nih, ya. Cuma di persiapan pertama kemarin tuh dia bentuknya dicari dalam suatu dicari menggunakan alat ukur gitu ya, alat ukurnya. Tapi kalau ini enggak ya. Oke, ini tahun 2021. Kemarin itu tahun 2022 ya di persiapan 1 ya, gitu ya. Nanti kita cross check lagi ya. Jadi soalnya ini adalah sebuah partikel pengotor tar, ya. Tar itu adalah racun rokok gitu ya. Jadi suatu partikel pengotor tar yang berasal dari rokok berbentuk bola dengan diameter 0,1 mm harus dihilangkan dengan mengendapkannya dalam larutan isopropanol. Ya, isopropanol itu sama saja isopropil alkohol ya, sama aja ya. Ya IPA lah singkatannya gitu ya. Yang mengalami gaya gesekan sebesar 0,9 × 10⁻⁵ min 5 Newton. Oke, ini gaya geseknya ya.
Ini gaya geseknya ketika dia di larutan isopropanol itu, ya. Jadi bukan gaya gesek dia pada saat dia di udara atau di bidang, bukan, ya. Nah, kecepatan pengendapan partikel tersebut apabila koefisien viskositas isopropanol, ya, adalah 4,5 kali 10 pangkat min 3 Pascal second adalah berapa, ya. Nah, jadi kan soal ini berkaitan dengan viskositas, ya. Jadi konsepnya tentang viskositas, ya. Viskositas fluida, ya. Viskositas itu apa, Kak? Gitu. Viskositas itu adalah ukuran kekentalan dari suatu fluida, ya. Di persiapan satu kemarin tuh ada, ya. Tapi pertanyaannya mencari viskositasnya kalau di persiapan satu kemarin, ya. Yang berasal dari alat, ya. Kalau nggak salah tuh alatnya itu alat ukur viskositas yang menggunakan 2 buah silinder konsentris, ya, gitu. Nah, itu sebenarnya alat ukur viskositas yang paling lumrah, ya. Jadi menggunakan 2 buah silinder konsentris. Nanti yang diputar tuh yang silinder luar, nanti yang dalam tuh nanti ikut berputar, gitu, ya. Oke. Itu kemarin kan. Nama alatnya itu kalau nggak salah itu reometer namanya, ya. Itu untuk ukur viskositas. Nah, tapi kalau ini enggak, ini pertanyaannya bukan viskositasnya, melainkan kecepatan pengendapan, ya, gitu. Oke, ini pasti keluar juga nih, karena ini 2 tahun keluar semua tentang viskositas nih, ya, gitu. Oke, apa yang diketahui di soal? Katanya di sini ada diameternya, ya. Nah, si tarnya ini berbentuk bola, ya, berbentuk bola. Jadi ingat si tarnya berbentuk bola, ya. Diameternya, berarti dia punya diameter. Diameternya D-nya adalah 0,1 mm, ya, gitu. Nah, ini kalau kita ubah ke meter berarti 1 kali 10 pangkat min 4, ya. Yang kayak gini-gini nih harusnya kalian sudah ngerti, ya, mengubah mengubah satuan dari milimeter ke meter tentunya, ya. Kemudian penulisannya harus kita gunakan bilangan berpangkat. Buat apa? Ya, buat mempermudah aja, ya. Karena kan di sini semuanya pakai bilangan berpangkat, ya. Oke. Nah, nanti yang kita butuhkan ini bukan diameter, melainkan jari-jari, ya. Berarti kalau jari-jari setengah dari diameter aja, ya. Sehingga dari sini kita bisa peroleh jari-jarinya, ya, dari sini. R-nya sama dengan setengah dari D-nya, ya. Setengah dari diameter berarti ya sama dengan setengah dari 1 kali 10 pangkat min 4, ya. Oke, setengah itu kan 0,5, ya. Berarti 0,5 kali 10 pangkat min 4 nih, lebih tepatnya, ya. Ini udah meter, ya, satuannya. Atau supaya lebih rapi lagi, kita jadikan 5 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini lebih sederhana lagi, ya. Oke, kita sudah mengetahui jari-jarinya dari diameter, kemudian katanya dia harus dihilangkan dan mengendapkannya dalam larutan isopropanol, ya, yang mengalami gesekan. Ingat nih, ya. Jadi kalau diendapkan berarti si tar itu kita masukkan ke dalam larutan, ya, sehingga nanti pada saat dia bergerak di dalam larutan isopropanol itu ada gesekan yang dialami oleh si tar itu yang diakibatkan oleh si larutan isopropanolnya, ya. Nah, berapa gesekannya? Yaitu sebesar 0,9 kali 10⁵, ya. Nah, ingat dalam konsep fluida, ya, fluida statis lebih tepatnya, ya, yang berkaitan dengan viskositas, gaya gesekan yang dialami benda ketika berada dalam fluida itu namanya adalah gaya Stokes namanya, ya. Nah, jadi khusus simbolnya nanti Fs, ya. Beda. Jadi kalau gaya biasa kan F, ya. Kalau ini Fs, artinya ini gaya Stokes, ya. Gaya Stokes itu adalah gaya gesekan yang dialami benda ketika dalam fluida, ya. Berapa gaya Stokesnya? Gaya Stokesnya sebesar 0,9 kali 10 pangkat min 5 Newton. Nah, ini juga kita rapikan. Kita rapikan menjadi berapa? Menjadi 9 kali 10 pangkat min 6, ya. Lanjut, apa? Nah, pertanyaannya berapa kecepatan pengendapan partikel tersebut apabila koefisien viskositas isopropanolnya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 3. Oke, itu simbol dari viskositas fluidanya, ya. Simbol viskositas itu adalah eta, ya. Eta itu bentuknya seperti ini, ya. Mirip dengan simbol efisiensi, ya. Sebesar 4,5 kali 10 pangkat min 3 Pascal second, ya. Pertanyaannya berapa kecepatannya, ya. Oke.
Nah, ini karena ini konsep dari viskositas dan di sini diketahui ada gaya Stokes-nya ya. Maka cukup kita gunakan rumus dari gaya Stokes saja ya untuk bisa menjawabnya ya. Apa rumus gaya Stokes ya? Ingat, gaya Stokes itu dirumuskan keliling dari bendanya ya. Keliling dari bendanya dikalikan dengan apa namanya? Viskositas fluidanya dikalikan dengan kecepatan ya. Nah, bendanya berbentuk bola ya. Jadi bendanya berbentuk bola. Berarti keliling bola berapa? Ya. Benda berbentuk bola. Oke, kakak tanya dulu ke Saskia sama si Seril nih. Kira-kira apa nggak kalian? Keliling bola tuh berapa? Ayo. Kan ini keliling bola ya, keliling bendanya ya. Karena kan artinya kan nggak mesti harus bentuk bola ya. Kalau dia berbentuk nanti apa? Berbentuk kubus misalnya gitu ya. Berarti keliling kubus berapa ya? Nah, bedanya bola, batikannya berapa? Apa mas keliling bola? Tahu nggak? Aku ingetnya 2 PR bukan? 2 PR. Kalau 2 PR itu keliling lingkaran. Ya. Ingat, bola ini kan bentuknya sudah dimensi ruang ya, dimensi 3 ya. Jadi dia nggak menggunakan 2 lagi. Kalau 2 itu kan masih bidang ya. Ayo, ada yang masih ingat? Nah, kalau di fisika itu kan, kalau di matematika mungkin kita selalu berhadapan nih, kalau dengan bidang tuh selalu kita tahu cuman apa, keliling sama luas ya. Kalau di volume kita selalu berhadapan dengan benda-benda ya yang berbentuk volume dan selalu yang ditanyakan apa di situ, luas permukaan, volume. Nah, ternyata di fisika itu nggak hanya itu ya. Ternyata benda volume juga kita bisa tahu kelilingnya berapa ya gitu. Kemudian luasnya berapa gitu ya. Nah, kalau kakak tanya nih, luas bola rumusnya apa? Hafal nggak luas bola? 4/3 kali pi. Nah, kalau 4/3 itu volumenya. Volume bola, 4/3 kali PR pangkat 3 itu volumenya. Ya. Tapi kalau luas bola tahu nggak? Luas kubus misalnya gitu. 4 VR kuadrat. Nah, 4 PR kuadrat, benar. Itu luas bola. Ya. Nah, kalau keliling bola, apa enggak? Nah, sebenarnya kalian caranya dari jumlah sisinya aja. Ya. Kalau benda bentuk volume itu kan total sisinya berapa? Ada 6 kan? Walaupun dia bola. Bola itu kan sebenarnya bola itu kan sisinya 1 Kak. Tapi sebenarnya kan karena dia bidang atau bidang dimensi 3 ya volume. Ini sama saja sebenarnya. Jadi semua bentuk volume itu bidangnya sama ya. Pasti bidang totalnya adalah 6 ya. Nah, jadi kenapa? Karena kalau kita masukkan bola dulu ke dalam kubus, maka nanti seluruh sisi bagian bola itu akan mengenai sisi kubus gitu ya. Jadi sebenarnya sisinya sama, ada 6 ya. Nah, sehingga karena ada 6 sisi, maka keliling bola itu adalah 6 PR. Itu keliling bola itu, ya. Kalau bendanya kalau lingkaran saya kan 2 PR, kalau ini enggak 6 PR karena dia bentuk bola, karena ada 6 sisinya, ya. Nah, jadi di sini lengkapnya karena dia berbentuk bola, maka gaya Stokes-nya akan dirumuskan 6pi ya dikali ya boleh R-nya masuk di sini boleh ya, dikalikan dengan viskositasnya dan kalikan dengan kelajuan ya. Oke, pertanyaan ini kelajuannya berapa ya? Kita masukin Fs-nya dulu ya, 9 kali 10 pangkat min 6 ya. Oke, sama dengan 6 kali, nah kita Pi-nya ini ambil saya 3,14 ya, karena R-nya ini 5, bukan bilangan yang harus bagi 7 ya. Oke, R-nya 5 kali 10 pangkat min 5 ya. Dikalikan dengan viskositasnya 4,5 kali 10 pangkat min 3 kali kelajuannya ya. Oke, sekarang sama-sama kita hitung ya. Ini 9 kali 10 pangkat min 6. Oke, ini 6 kali 5 30 ya. Nah, kita ambil 3-nya saja ya. 3 kali 45 berapa? 3 kali 3. Oke, atau 3-nya kali coret aja dengan 9 aja ya, habis ya. Jadi cukup kita kalikan saja 3,14 dikali 4,5 saja berapa ya? 4,5. Benar ya. Kita kalikan, ini 20, 7 ya, 15. Oke, terus ini 16, 45, 12. Oke.
kosong, 6,7 ini 13. Oke, ini jadi 11, ini 4, ini 1. Oke, ada 3 angka di belakang koma, berarti 14,13 ya. Jadi di sini hasilnya adalah 14,13 kali 10 pangkat min 8. Nah, tadi kan masih ada 30 ya. Nah, boleh dikurangin aja nolnya di sini boleh. Jadi pangkatnya kita buat pangkat min 7 saja, ini kali 3 ya. Karena ada 6 kali 5 kan 30 kan, gitu ya. Dikali dengan P ya. Oke, jadi supaya lebih enak hitungnya ya. Jadi kan kalikan 3,15 kali 4,5 saja ya. Gitu. Nah, sehingga nanti P-nya tinggal kita balik saja. Jadi 9 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 14,13 kali 10 pangkat min 7 dikali 3. Oke, nah 3-nya akan habis ya dengan ini ya. Oke, berarti tinggal 3 dibagi 14 lah ya. Nah, kalau pangkatnya berapa Kak? Pangkatnya berarti tinggal pangkat 1 ya. Oke, berarti cukup kita bagikan 3 bagi 14 ini berapa kira-kira gitu ya. Oke, berarti ini 0, ya. Oke, 30 itu 2 ya. Ya 28 kan. 2 ini berarti 28. Oke, 2 di sini 21. Nah, udah ada kan ya? Ada 2,1 di sini ya. Oke, berarti ambil saja ya. Berarti 0,21, tapi angkanya dekat-dekat banget ya. Ada 2,2, 2,3, 2,1 ya. Nah, ini bisa riskan nih. Coba kita cek dulu pakai kalkulator ya, pastikan saja ya. Angkanya sebenarnya dekat-dekat banget ya. Coba bentar. Kalau benar 0,21 ya udah berarti itu jawabannya. 3 bagi 14,13. 3 bagi 14,13. Ya benar 0,21 ya. Dibulatin juga masih kurang dari 0,22. Oke, benar ya. Berarti hasilnya 0,21 kali 10 pangkat 1 ya. Oke, meter per second. Atau kalau disederhanakan menjadi 0,21 kali 10 atau 2,1 ya. Jadi jawabannya 2,1 meter per second. Itulah kelajuannya ya. Oke, jawabannya adalah yang C. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari perhitungannya. Ini kakak yakin materi ini pasti keluar ya, karena ini dari 2 tahun. Kalau nggak salah tahun 2020 juga pernah keluar ini ya, itu soal ini. Cuma ya memang versinya di upgrade terus ya. Masih berkaitan dengan viskositas ya, nggak jauh-jauh dari situ. Ya, ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Bisa. Jelas ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Target kita sih, karena ini pertemuan terakhir, ya kita harus selesaikan. Nah, kalau nggak selesai ya udah, pendapatnya aja ya. Oke, nah selanjutnya di soal berikutnya ya, kita lanjutkan. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi. Nah, ini sebuah gas argon dengan massa 400 gram memuai secara isotermal pada suhu 57 derajat. Ini kurang Celsiusnya ya. Harusnya ada Celsiusnya di sini ya. Ada satuannya ya. Sehingga mengakibatkan volumenya naik menjadi 3 kali lipat dari volume awalnya. Berapa usaha yang dilakukan dan masih jenis argon jika tekanan akhirnya adalah 2 atm ya. Di mana diketahui massa molar argonnya adalah 40 gram per mol. Oke. Ini berkaitan dengan kalau usaha ini berkaitan dengan termodinamika ya. Kalau massa jenis berkaitan dengan gas ideal. Oke lah, kita anggap saja ini tentang gas ideal aja gitu ya. Oke, teori kinetik gas ideal ya. Gas ideal. Oke. Nah, apa yang ketahuinya? Sebuah gas argon masanya. Oke, coba diketahui dulu. Massa itu kan M-nya. M-nya 400 gram. Ya. Oke, langsung ubah ke kilogram. Kayaknya gunakan apa ya? Ya masih desimalnya nggak apa-apa sih, karena kan di sini nggak ada bilangan berpangkat ya. Desimalnya nggak apa-apa. Berarti ubah ke kilogram.
dari 400 gram sama dengan 0,4 kilogram ya. Gitu. Nah, kemudian memuai secara isotermal. Kalau isotermal itu berarti pemuaiannya terjadi pada suhu tetap ya. Karena isotermal itu artinya suhu tetap ya. Oke, suhunya adalah 57 derajat Celcius. Oke, catatannya ini isotermal ya. Isotermal artinya nggak terjadi perubahan suhu ya. Isotermal itu artinya ini suhu tetap ya. T-nya tetap nanti ya. Oke. Nanti perubahan suhunya sama dengan 0 ya, karena suhu tetap. Nah, sehingga mengakibatkan volumenya naik menjadi 3 kali lipat dari volume awal. Berarti volume akhir itu kita bahasnya V apa ya? V2 saja ya. V2-nya naik ini 3 kali lipat dari volume awal. 3 kali lipat berarti 3 kali volume awal itu kita bahasnya V1. Berarti V2 sama dengan 3V1 ya. Pertanyaannya, berapa usaha yang dilakukan dan berapa massa jenis gas argon tersebut jika tekanan akhirnya, oke, tekanan akhir berarti P2 ya, P2-nya adalah 2 atm, ya, 2 atm. Nah, di mana situ ada MR-nya, MR gas argonnya sebesar 40 gram per mol. Ya. Oke, pertanyaannya tentukan ada 2 ya, pertama usaha itu adalah W, ya. Dan yang kedua itu berapa massa jenisnya, berarti Rho-nya, ya, gitu. Oke, kalau usaha, kita cukup gunakan rumus usaha pada termodinamika, yaitu tekanan dikali perubahan volume, ya, dikali dengan volume akhir kurang volume awal, ya, V2 minus V1, ya, gitu. Oke. Nah, tekanannya ini tekanan akhir ya, kita ambilnya ya. Tapi ini usaha secara itu ya. Sorry, ini usaha secara isobarik. Tapi di sini disebutkannya usahanya secara isotermal, dia pemuaiannya secara isotermal ya. Kalau isotermal itu usahanya nggak kayak gini ya. Isotermal itu kan suhunya tetap ya. Nanti rumus ininya usahanya adalah W sama dengan nRT ya dikali ln V2 per V1 ya. V2 per V1. Oke. Nah, oke. Tinggal jumlah molnya ini yang belum ada ya, gitu ya. Jumlah molnya nanti kita dapatkan dari massa per mr-nya ya, gitu ya. Ada di sini ya. Oke, jadi kalau kita masukin berarti ini pokoknya usaha isotermal ya rumus ini. Kak, nanti kalian bertanya, Kak, kenapa usahanya beda Kak sama usaha yang lumrah ya, atau yang umum kita gunakan dalam materi termodinamika. Ya, karena usaha yang tadi Kakak tuliskan, yang W sama dengan P dikali delta V itu, ini untuk yang isobarik ya. Gitu ya. Kalau isotermal itu nggak cocok, usahanya bukan seperti itu ya, karena suhunya tetap. Kalau ini kan berarti suhunya berubah ya, kalau yang ini ya. Gitu. Jadi ada rumus khususnya yaitu ini ya. Oke, nanti N-nya kita dapatkan dari M per MR ya. Gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, karena di sini dia menggunakan gram, berarti ini kita nggak perlu ke kilogram ya, 400 di sini ya. Berarti masanya 400 di situ, ya, 400 gram dibagi dengan MR-nya 40 gram per mol. Jadi kan gram sama gram habis ya, 40 gram per mol ya. Nah, sehingga tersisa tinggal mol saja ya. Oke, 40 bagi 40 kan 1 ya, berarti 10 mol ya. Berarti jumlah molnya ada 10 gitu, ya. Oke, masukin jadi 10 dikali. Nah, R itu berapa, Kak? R itu kan tetapan gas umum ya. Besarnya adalah 8,314 ya. Jadi tetapan gas umum itu besarnya adalah 8,314 ya. Aduh, harus di mana ya? Sempit. Ya di sini saja deh ya. R itu 8,314 Joule per mol Kelvin ya. Joule per mol Kelvin ya. Gitu. Nah, satu lagi berarti suhunya harus ubah ke Kelvin ya, nggak boleh dalam Celsius ya, gitu. Jadi kita ubah ke Kelvin, karena Joule per mol Kelvin ya. Oke, ini kita ubah ke Kelvin dulu, berarti tambah 273 ya. Oke, berapa nih?
273 tambah 57. Oke, 3 tambah 7, 10. Ini jadi 8 tambah 5 itu 13 ya. 13, oke, 330 berarti ya. Ya, berarti ini kita pakainya 330 Kelvin ya. Oke, ini dikali 330 dikali ln. Ln itu logaritma natural ya. Nanti kita carinya pakai ini aja. Kalau misalnya dia ribet, pakai kalkulator ya. Karena ln itu kan dia mirip dengan log, tapi nggak sama ya, mirip aja. V2-nya kan 3V1. 3V1 per V1. Kan berarti ya, coret V1-nya kan, berarti ln 3 ya. Ini bisa dihitung dulu ya. Oke, berarti 33 dikali 8,314. 8,314 dikali 33. Bisa dicoret saja. 12, 4, 9, 8 kali 3, 24. Ini 12, 4 ya sama, 34, ini 9, 24. Oke, dijumlahin 2, 6, 13, oke 14, ini 4 tadi ya, 4 tambah 2, 6, 7, berarti 2. Oke, 3 angka belakang koma, 274, 274,362. Oke, ini berarti, nah tadi kan masih ada ini ya, masih ada berapa tuh, masih ada 02-nya, 100 ya. Tambahin di sini deh 100-nya ya. Nah, terus nanti geser komanya ya. Geser komanya 3 angka, 1, 2, 3. Oke, di sini berarti ya, coret ya. Berarti jadinya 27.436,2 ya. Nah, itu sudah kita kalikan semua ya. Gitu ya. Nah, dikali dengan ln 3 ya. Coba kita cek dulu ln 3 itu berapa ya. Makanya soal itu angkanya nggak ada yang bagus-bagus ya. 3 ln. Nah, 1,09. Coba kita langsung kali dengan 2743,6,2. Hasilnya 301 ada ya. 30.000, 301,412 lah kalau kita buatin ya. Jadi hasilnya ini 30142 ya, lebih tepatnya. Nah, ini dalam satuan joule ya. Nah, di situ diubah ke kilojoule ya. Kalau kilojoule berarti kan cukup kita bagi 1000 aja ya. Kalau bagi 1000 berarti 30,142 ya. Oke. Berarti kalau dalam kilojoule berarti usahanya itu sama dengan 30,142 kilojoule. Jadi cukup kita bagi 1000 aja ya. Gitu. Bagi 1000. Nah ya, 30,142. Oke, nah jadi ini usahanya sudah dapat ya, 30,142 kilojoule ya. Nah, tinggal satu lagi itu mas jenisnya. Oke. Mas jenisnya kayaknya di mana? Di sini aja deh ya, di sebelahnya ini, biar nggak geser-geser halaman ya, gitu ya. Kita bagi aja di sini. Nah, mas jenisnya kan Rho ya, Rho itu kan M per V, massa bagi volume ya. Tapi bisa juga diturunkan dari persamaan gas ideal ya. Kita ingat kalau persamaan gas ideal itu normalnya adalah V dikali V sama dengan N dikali R dikali T ya. Gitu. Nah, kemudian N ini kan bisa kita gantikan tadi ya, N itu kan adalah M per MR ya, tadi ya. Nah, jadi kalau kita gantikan berarti ini V dikali V sama dengan M per MR ya, gitu. Oh, tapi ini dia tekanan akhir ya, tekanan akhir itu 2 atm. Kita harus ini dulu nih, apa namanya, bandingin berarti ini ya, samaannya ya. Saya bandingin ini ya. Maksudnya ini berapa massa jenisnya, tapi maksudnya konstan ya maksudnya ya. Iya benar, konstan, ini nggak masalah ya.
M per MR dikali dengan R dikali T, ya. Nah, ya, kira-kira seperti ini. Nah, kan masinis itu kan kita ingat rumusnya adalah M per P kan, massa dibagi volume, ya. Ini sudah ada M, sudah ada P kan. Berarti kalau kita bentuk jadi M per P itu sama dengan apa? Ya. P-nya kan dikalikan dengan apa? Dengan P kali MR, ya di situ ya. Kemudian M-nya itu dikalikan dengan R dikali T, ya. Gitu. Nah, jadi yang ini aja ya. Nah, yang P ini ya anggaplah tekanan akhirnya aja, ya gitu, yaitu yang P2 ini, ya maksudnya gitu, ya. Atau nggak usah kita buat P akhir gitu, anggap saja ini P saja gitu, ya kanannya. Karena kan mula-mula juga pasti P1 kan dicoret juga, jadi nggak perlu ya. Ya, jadi ini kita hapus aja, nggak usah pakai P2, kita jadikan P saja, ya. Nah, ya. Oke, nah sudah ini ya udah tinggal udah terbentuk ya. Jadi tinggal ruang aja di sini yaitu P dikali MR ya per R dikali T gitu ya. Oke, dimasukin P-nya 2 ATM. Nah, satuannya gue ATM ya. Satuannya itu harus dalam satuan Pascal ya. Konversinya itu 1 ATM itu ya di sini ya, 1 ATM itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal ya. Berarti kalau 2 ATM berarti 2 kali 10 pangkat 5 ya. Jadi di sini jadiin 2 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Gitu. Oke, jadi 2 kali 10 pangkat 5 dikali MR-nya tadi berapa? 40 ya. Oke, dibagi dengan 8,314 dikali dengan 330. Nah, ini lagi-lagi harus mencoret-coret lagi nih ya. Oke, ini coret aja 002 ini coret. Oke, dikalikan berarti ini 2 kali 4 ini 8 ya. 8 kali 10 pangkat 5 per nah, ini cukup banyak ini. Berapa nih? Jadi kan bisa kita kalikan ya. Aduh, lupa lagi. 8,314 bagi 3 tadi sudah ya tadi itu. Cuma enggak hasilnya tadi berapa ya? Kalau nggak salah itu hasilnya, aduh coba kita kalikan aja deh, lupa kakak ya. Atau coba kita pakai total saja deh, ya, lebih cepat. Itu sudah kita kalikan ya. 8,314 dikali 33. Oh, 274,36. Oke. 274,362. Nah, gitu ya. Benar? Ya. Oke. Nah, ini sudah dapat nih, tinggal dihitung saja. Ini 8 kali 10 kali 5 ini sama dengan 800.000 ya. Di 800.000 ya. 800.000 dibagi dengan 274,362. Nah, hasilnya 2915,8. Kok nggak ada? 2915,8. Artinya ini 2 koma ya. Dalam kilogram per meter kubik. Oh ya ya, kita lupa mengubah jumlah molnya tadi ya, harusnya dalam kilogram ya. Oke, kita salah di situ. Hapus dulu ya. Bentar. Berarti kita harus ini nih, MR-nya ini harus dalam satuan ini ya, kilogram per kilomol ini harus ya. Kalau gitu berarti ini kan 40 gram per mol ya. Tapi kalau dalam joule per 8,3, oh ya benar, ini harus dalam kilomol ya. Oke, kalau gitu berarti 40 gram per mol itu sama saja 40 kg per kilomol ya, sama aja ya. Nah, tapi nanti tetapan gas umumnya 8,314 ini kan dalam mol nih. Berarti kalau dalam kilomol jadinya 8314 ya. 8314 nih joule. Aduh, ngepet banget ya di bawahnya aja deh. Oke, berarti aduh ini sampai ke ininya pun harus direvisi ya. Oke.
harus per kilomol ya. Nah, jadi kalau dalam kilomol dia 8.314 ya. Nah, kita pakainya yang dalam kilogram ya, karena kan satunya kilogram di sini ya, kilogram per meter kubik ya. Berarti kilogram per kilomol MR-nya adalah bukan dalam gram per mol ya. Gitu. Oke, jadinya 40 tetap sama, di 40, cuma di sininya bukan 8,314 tapi 8.314 ya. Gitu. Dikalikan dengan 330. Nah, oke. Ini 8 kali 10 pangkat 5 dibagi ini kayaknya hilangin aja komanya tadi ya, berapa ya, 8.314 dikali 33 274 36 274 362 362. Oke, ini nggak ada komanya ya. Nah, berarti 800.000 tetap ya. Dibagi dengan 274 362. Nah, hasilnya 2,9158. 2,9158. 2,915. Adanya 2, ini ya. Berarti nggak ada jawaban tuh ya ininya. Mendekati yang 2,6 ini ya, mendekati ya. Ya, ini kan jadinya kalau dibulatin jadi 2,7 lah ya. 2 komaan lah, masih sama lah ya. Oke, berarti harusnya jawaban akhirnya ini adalah 2,916 ya, gitu. Nah, kalau mau 3 angka di belakang koma ya, kilogram per meter kubik ya. Nah, ini ada 2,68. Artinya kan kalau kita bulatin jadi pembulatan terdekat, ini kan mendekati 3 ya. 3 kilogram per meter kubik gitu ya. Nah, ini yang mendekati 3 yang mana ya? Bahasa yang ini kan. Ya. Ini kan yang 30,142 kan udah benar ya, yang usahanya tadi udah dapat ya. Nah, ini 2,68 kan kalau dibulatin jadi 3. Kalau ini kan jadi 4 ya kalau dibulatin ya. Jadi yang tepat adalah D ya. Gitu. Jadi mendekati lah ya jawabannya. Oke, tapi jawabannya D. Pokoknya ingat pembulatan terdekatnya aja. Kalau sama ya berarti jawabannya sama dianggap ya. Di soal semua itu kadang gitu. Kadang angkanya beda, tapi kalau kita bulatin jadi pembulatan terdekat itu sama ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ini juga sama ya. Perhitungannya juga rumit, angkanya jelek-jelek juga ya. Sama. Ya, silakan kalau yang tanyakan. Jadi jarang banget nih kita ketemu sama angka yang cukup dicoret, kemudian nanti nggak perlu pakai kalkulator, coret. Nah, itu biasanya di soal-soal US ya, kebalikan kayak gitu. UTBK sih ya rada-rada ya, gitu. Ada yang ya, ada yang enggak juga. Tapi kalau SIMA UI ini kebanyakan kita disuruhnya menghitung, jadi pakai angka yang konstanta ya, gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas ya? Nah, ini nggak tahu nih kalau gas ideal ini kakak kurang paham apakah nanti bakal masuknya. Karena dia tiap tahun itu ada kadang dikeluarin, kadang enggak gitu ya. Tapi tetap juga harus dipelajari juga nih ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita teruskan ke soal selanjutnya. Nah, ini soal selanjutnya ya. Oke, seorang pemancing yang berada di perahu di Laut Dangkal melihat seekor ikan tepat di bawahnya. Oke, berarti kan berkaitan dengan pembiasan ya. Seorang pemancing yang berada di perahu di Laut Dangkal melihat seekor ikan tepat di bawahnya. Dalam pengamatan pemancing, dalam pengamatan pemancing, ikan tersebut berada 3 meter di bawah permukaan air laut. Oke, jika indeks bias air laut 1,33, ikan itu berada pada kedalaman berapa? Ya. Nah, ini kan menurut si pemancing ya, ini kan kasus dari pembiasan ya, contoh dari pembiasan. Berarti kayak gini nih,
Misalnya nih kayak kalau kita punya kolam renang ya, entah di rumah entah di mana lah gitu ya. Nah, pada saat terik matahari kan kalau kita berada di atasnya itu seolah-olah kayak kalau kita amati dari bawah, dasar si kolam renang itu kayak dangkal ya. Kelihatannya kayak dangkal gitu. Kalau kita amati dari atas ya, dari apa namanya, dari apa ya, dari atas kolamnya ya. Tapi sebenarnya kan kalau kita masuk itu cukup dalam ya, bisa mungkin 3 meter atau 2 komaan ya. Tapi terlihat kayak dangkal gitu. Kenapa? Karena inilah efek dari pembiasan cahaya ya. Jadi ketika ada sinar masuk ya melalui medium yang berbeda, jadi dari udara ke air contohnya, maka kan terbiaskan ya. Si cahaya tersebut akan terbiaskan, dan pembiasannya karena indeks bias udara itu lebih kecil dibandingkan air, maka pembiasannya pasti mendekati garis normal ya. Kalau mendekati garis normal, maka itulah tadi ya, kelihatan dia seperti kayak dangkal ya, seperti itu. Oke, jadi konsepnya tentang pembiasan cahaya ya, soal yang kita sekarang bahas kerjakan ini tentang pembiasan cahaya ya. Pembiasan cahaya. Oke. Coba diketahui dulu ya. Nah, mengetahuinya apa di situ? Ada dalam pengamatan pemancing katanya, ikan tersebut berada 3 meter di bawah permukaan air laut. Oke. Anggaplah ini kayak S-aksen aja deh gitu ya, S-aksen aja ya. Jadi kayak bayangan si ikan itu menurut pemancing ya. Itu berarti anggaplah S-aksen gitu ya. Itu 3 meter. Oke. Jika indeks bias air laut, oke, berarti kita anggap saja itu N2 saja ya, air laut N2 saja. Ya. N2-nya adalah 1,33. Kenapa harus N2? Nah, ingat kita konsepnya, ingat pembiasan saja ya. Oke, anggaplah yang garis horizontal ini merupakan garis bidang batas antar medium ya. Nah, ini udara misalnya ya. Ini air ya. Nah, udara tuh indeks biasnya kita buat N1, air itu N2 ya gitu. Nah, karena udara maka indeks biasnya adalah 1 ya. Udara itu 1 indeks biasnya ya. 1 jadi N1 disebutkan 1, N2-nya 1,33 untuk air ya. Nah, pertanyaannya kedalaman apa tuh? Ya, artinya kan jarak si ikan itu dari permukaan ya, berapa ya kedalamannya ya gitu. Berarti S lah kan ya. Nah, oke. Ini kita menggunakan rumus indeks bias pada bidang datar saja deh gitu ya. Oke, persamaannya itu adalah intinya ini perbandingan sebenarnya ya. N1 per N2 ya. N1 per N2. Rumus pembiasaan itu kan dia N1 per N2 ya. Sama dengan apa? Sin theta 1 ya. Kalau ada sinnya ya. Gitu. Tapi kalau nggak ada ya berarti bisa menggunakan panjang gelombang juga bisa. Ini bisa juga terkategori sebagai panjang gelombang juga bisa sih ya. Intinya N1 per N2 itu sama dengan kalau yang di air tadi yang diamatinya adalah S-aksen. Oke, berarti ini tinggal dibalik aja ya. Berarti ini S-aksen per S gitu aja. Nah, ya. Itulah kira-kira ya. Oke, N1-nya adalah 1 ya, per N2-nya 1,33 ya, sama dengan S-aksennya 3 dibagi dengan, ini kita mau cari berapa ya, gitu. Oke. Nah, sehingga S-nya sendiri kita kalikan saja, berarti 1,33 dikali 3 ya. Intinya pasti S itu harusnya lebih dalam dibandingkan S-aksen ya. Karena S-aksen itu kan yang diamati oleh orangnya ya. Dia tidak lebih dangkal kan, lebih dekat dengan permukaan. Itu kan pembiasan. Pastinya harus lebih besar harusnya ya. Berarti jawabannya berapa nih harusnya? 1,33 dikali 3. Jadi 993. 3,99 ya, mendekati 4 lah ya, gitu ya. Oke, jadi hasilnya adalah 3,99, nanti kita bulatkan menjadi 4 meter gitu. Jadi jawabannya adalah yang C ya.
Jadi pasti lebih jauh ya, aslinya lebih jauh ya. Kalau dilihat oleh si pemancing cuma 3 meter, nah ternyata aslinya adalah sekitar mendekati 4 meter. Ya. Oke, ada pertanyaan satu sini? Kalau kamu mau balik, misalnya Kak, kamu mau N2 per N1 boleh. N2 per N1 berarti tinggal dibalik ini, berarti S per S aksen, ya gitu ya. Karena biasanya pembiasan tuh N2 per N1 ya rumus awalnya. Gitu, ya. Jadi tinggal dibalik aja yang ini. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini cukup jelas nih. Nah, soalnya sebenarnya dia apa ya, yang penting konsepnya ya, pembiasan itu harus paham ya, karena nggak semua pembiasan itu apa ya, menggunakan rumus yang baku ya, seperti kayak di rumus pembiasan umum ya, kayak ada N1 per N2, ya, itu N2 per N1 sama dengan sin theta R per sin theta I gitu ya, nah nggak seperti itu ya. Ternyata pembiasan itu banyak versinya ya, ada pembiasan pada bidang lengkung, ada pembiasan pada kaca plan paralel, banyak ya, ada pembiasan pada prisma, ya gitu. Nanti rumus beda-beda ya. Kalau ini terkategori pembiasan pada bidang datar ya, karena kolom itu kan termasuk bidang datar gitu. Ya, ya kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Jelas ya? Oke, kalau gitu kakak nggak jelas. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, ini soal selanjutnya, ini tentang listrik ya berarti ya. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar rangkaian listrik ya. Oke, ini terdiri dari GGL-nya ada 3 ya, ada 6 volt, 4 volt, 5 volt ya. Hambatannya ada 2, ada R1 sama R2. Arus yang melewati R1 sama R2 berturut-turut adalah berapa? Oke, jadi pertanyaannya berapa arus yang melalui ini sama yang ini ya, gitu. Oke, jadi konsepnya nomor selanjutnya ini pasti berkaitan dengan listrik arus searah ya. Listrik arus searah. Arus searah. Oke, gitu ya. Nah, oke, kakak nggak usah gambar lagi, kakak pakai ini aja ya. Jadi konsep dari listrik arus searah itu kalau kita dihadapkan dengan rangkaian listrik, gitu ya. Terutama yang rangkaiannya itu memiliki lebih dari satu beda potensial atau GGL, ya. Maka otomatis yang kita harus gunakan adalah konsep dari hukum Kirchhoff, ya. Gitu. Hukum Kirchhoff, ya. Nah, hukum Kirchhoff yang keberapa? Yang kedua, ya, berkaitan dengan rangkaian tertutup, ya. Gitu. Jadi hukum 2 Kirchhoff lah lebih tepatnya, ya. Hukum Kirchhoff 2, ya, gitu. Nah, rumus hukum Kirchhoff 2 itu nanti diberikan yaitu sigma GGL ya ditambah sigma I kali R sama dengan 0. GGL itu adalah beda potensial yang diberikan ya pada rangkaian tersebut ya. Oke, ini rumusnya ya. Nah, konsepnya nanti kita mengikuti arah aliran arus ya dari potensial tinggi ke potensial yang rendah ya gitu. Nah, di sini digambarkan pakai kutub-kutub ini, yang paling panjang ini kutub positif ya. Yang paling pendek kutub negatif ya. Kita buat di sini positif negatifnya ya. Nah, arus menurut Ohm itu selalu mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Karena yang tambah ini memiliki potensial yang lebih tinggi, maka ngalirnya dari plus ke min ya. Gitu. Dari kutub positif ke kutub negatif alirnya ya. Itu konsep dari hukum Ohm ya. Jadi arus itu alirannya dari kutub positif ke kutub negatif, artinya dari potensial tinggi ke potensial yang rendah ya. Yang kedua, selain arah potensialnya, bisa juga dilihat dari besar GGL-nya ya. Nah, karena arus itu mengalir dari potensial tinggi ke rendah, maka harus mulai dari GGL tertinggi ya. Ini ada 6, 5 sama 4, berarti mulai dari 6 harusnya ya. Oke, kita start dari 6 aja ya. Oke, start dari 6 volt dan harus mulai dari kutub positif. Oke, kita anggap ini I apa nih? Ini berarti I mengalir pada R2 ya kalau di sini kan. Kita buat ini I2 saja ya kalau gitu ya. I2 ya. Oke, I2 kemudian ngalir. Nah, di sini kan ini kan dia ketemu percabangan di sini ya. Dia ketemu percabangan bagian sini ya.
Ingat kalau percabangan kan pasti nanti arusnya akan terpecah ya, terpecah dua ya. Ada yang ngalirnya ke sini, ada yang ngalirnya ke sini gitu ya. Nah, yang ngalirnya ke sini ini ya bebas aja ngasihnya simbol ya. Ini anggaplah R1 saja ya, kita buat I1 berarti ya. I1 ini I3 saja gitu ya. Nah, gitu. Terus nanti di sini dia akan bersatu lagi menjadi I2 ya. Menjadi I2 dan akan ngalir seperti itu. Nah, sehingga loop pertama, loop 1 kita ya, loop 1 kita adalah yang ini ya. Loop 1 kita adalah ini. Ya, ini loop kita yang pertama. Ini arah loopnya kan berarti ke sini ya. Ini loop 1 kita saja ambil ya. Ini loop 2-nya ini yang ini ya. Oke, ngalirnya ya dari sini aja deh, ikutin arah dari ini aja ya, itu. Ini loop keduanya ya. Oke, kita akan selesaikan satu persatu. Pertama kita mulai dari loop 1 dulu ya. Pertanyaannya adalah I1 sama I2 sama I1 itu ya. I1 adalah arus yang mengalir pada R1, I2 adalah arus yang mengalir pada R2 ya. Karena kan kalau lihat kan nanti I1 bertemu dengan R1 ya. I2 bertemu dengan R2. Oke, berarti itu artinya harus mengalir pada hambatan tersebut ya. Gitu. Kita mulai dari loop 1 dulu ya. Nah, kita gunakan rumus hukum Kirchhoff-nya, yaitu sigma GGL plus sigma I dikali R sama dengan 0 ya. Oke, sekarang kita fokus ke GGL-nya dulu ya. Di loop 1 ini kan dia berangkat dari 6 volt ini ya. Dia berangkat dari 6 volt, terus dia akan ketemu apa? Ketemu GGL 5 volt ya. Dan ketemunya kutub positif ya. Pada saat dia bertemu tuh ketemunya kutub positif ya. Oke, artinya nanti kalau ketemu kutub positif, maka potensialnya juga bakal positif ya. Berarti 5 itu positif nanti buatnya ya. Positif, kemudian nanti dia ngalir bertemu dengan kutub positif lagi nih dari GGL 4 volt. Berarti sama-sama positif, berarti ditambahkan. Oke, mengalir lagi dari sini ketemu dengan kutub negatif yang 6 volt ini. Nah, kalau ketemu negatif berarti tinggal dikurangkan saja. Intinya kalau ketemu kutub positif, GGL-nya positif. Kalau ketemu kutub negatif, GGL-nya negatif. Ya, itu caranya ya. Oke, kalau selesai GGL-nya, baru sekarang I ketemu R-nya ya. Pertama ini adalah I2 ya. I2 ini dia ketemu dengan apa nih? Ketemu dengan R2. Nah, langsung ya. Oke. I2 ketemu dengan R2. Kalau nggak ketemu R itu nggak usah ya. Intinya ini I ketemu R kan. Kalau nggak ketemu R nggak usah ya. Artinya nanti nggak perlu ditulis ya. Yang itu cuma hanya ketemu R-nya saja. Nah ini kan ternyata I yang ketemu R itu cuma I2 ketemu R2 aja kan. Kalau I3 ini dia nggak ketemu hambatan. Kan ini nggak ada hambatan dalamnya ya. I3-nya nggak punya hambatan dalam. Beda kalau misalnya GGL-nya punya hambatan dalam. Nah, berarti I3 ini bertemu dengan hambatan juga, walaupun hambatan dalam. Tapi ini nggak punya, ya. Gitu. Dia cuma hambatan luar saja yang diberikan, ya. Oke, artinya ini I3 sama R ini nggak perlu kita tulis, karena dia nggak ketemu dengan R yang I3 ini, ya. Tapi I2 ini ketemu dengan R2, maka kita tulis. Berarti di sini I2 ketemu dengan R2, ya. Gitu. Oke, kalau sudah, buat sama dengan 0, ya. Nah, sekarang kita hitung nih, ya, ini berapa nih? 5 tambah 4, 9, 9 dikurang 6, 3 ya. Jadi 3 plus R2-nya 50, berarti 50 I2, ya, sama dengan 0, ya. Oke, maka kalau pindah ruas berarti kita dapatkan 50 I2 itu sama dengan min 3. Oke, maka I2-nya sama dengan min 3 per 50. Nah, Kak, bagaimana kalau ketemu minus, Kak? Minus itu berarti arahnya aja ya. Berarti harusnya I2 itu arahnya bukan, apa namanya, ini kalau kita buat ini arahnya apa nih? Arahnya kan berlawanan ya. Berarti ini harusnya searah ya. Nah, karena di sini cuma besarnya aja pertanyaannya, jadi arahnya diabaikan ya. Nah, jadi kita ambil angkanya aja ya. Gitu. Oke, kita bagikan berapa? 3 bagi 50 ya. 3 bagi 50 berarti 0, masih 0 lagi ya, 0,0 berapa nih? 6 ya berarti ya. Nah enggak? 6 ya kan? 300 kan? Ini 0,06 ya. Oke, hasilnya minus 0,06 ampere. Tapi minusnya adalah arah ya. Ingat minus ini arah ya. Arah I2-nya ya. Arah I2 ya. Nah, karena cuma besar saja berarti ya 0,06 aja ambilnya ya. Beda kalau sama besarnya, berarti kalau sama besar, kalau sama arahnya maksudnya. Kalau sama arah ya berarti minusnya harus disertakan ya. Tapi ini besarnya aja pertanyaannya ya.
Oke, itu sudah dapat kita ya ininya I2-nya tinggal cari I1 ya. I1-nya ya bebas aja mau nyari di sini atau di sini ya. Ini aja deh ya. Oke, sekarang I1 adanya di loop kedua ya. Oke, coba loop 2 di sini. Nah, masukin rumusnya sigma GGL plus sigma I kali R sama dengan 0. Nah, GGL-nya kan di loop 1 ini kan, oke, dia ini I1, oke, ngalir ke sini. Nah, ini ketemu dengan ini kan, ketemu dengan yang 5 volt ini ya. Nah, ketemunya dia kutub negatif, berarti minus di sini ya. Kan kalau ngalir mulai dari sini kan dia ketemunya kan I1 tuh, di sini kan ketemu kutub negatif kan, berarti min 5 ya, gitu. Oke, nah terus plus ya, I1 ini ketemu dengan R1, berarti ini I1 kali R1. Kalau I3 ini nggak ketemu R kan, lagi-lagi ini nggak ketemu R, berarti nggak perlu ditulis ya, karena nggak ketemu dengan R ya. Oke, berarti cukup I1 kali R1 saja, sama dengan 0 ya. Oke, berarti ini bisa pindah ke sini kan, berarti R1-nya 100 I1 sama dengan 5 berarti ya. Nah, maka I1 sama dengan 5 per 100 ya. 5 per 100 itu ya berarti 0,05 ya. Nanti I1-nya sama dengan 0,05 ampere. Oke, maka jawabannya adalah 0,05 ya, karena kan mulainya kan dari R1 dulu kan, harus melewati R1 kan, berarti 0,05 dan 0,06. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Ingat jangan ketukar ya. Pokoknya harus melalui R1 dulu baru R2 ya. 0,05 dulu baru 0,06 ya. Jangan ketukar ya. Jadi jawabannya adalah C. Ya, ada pertanyaan dari nomor ini, di soal ini. Intinya nih, gunakan saja konsep hukum Kirchhoff ya. Oke, ini rumusnya sudah tuliskan di sini. Nah, konsepnya itu ingat, ketika pas ke 3GL-nya yang kita sedang selesaikan, kalau arusnya bertemu dengan kutub positif GGL-nya, berarti positif GGL-nya gitu. Kalau ketemunya negatif, berarti negatif. Ya, seperti itu. Kalau I sama R, ya kalau masih searah dengan arah loop, itu masih positif. Ya. Dan kalau ada I yang nggak bertemu dengan R, nggak usah ditulis. Ya. Yang ditulis cuma I yang ketemu dengan R saja. Ya. Oke? Cukup jelas? Ada yang ditanyakan? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Kalau jelas, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, ini soal selanjutnya. Nah, katanya di sini ini soal Simowi tahun 2021 ya, gelombang di permukaan laut bergerak ke arah timur. Oke, dengan panjang gelombang 55 meter dan kecepatan, jadi cepat rambatnya ya, 21 meter per second relatif terhadap dasar laut ya. Gitu. Di permukaan laut terlihat perahu motor bergerak dengan kecepatan 15 meter per second relatif terhadap dasar laut juga. Waktu yang dibutuhkan perahu motor untuk bertemu dengan puncak gelombang ya, jika perahu menuju ke barat. Oke, jadi intinya ini arahnya berlawanan ya. Kita nggak tahu nanti si perahu ini dia udah kena gelombang atau belum ya. Intinya ada gelombang berjalan atau gelombang air laut ya. Dia bergeraknya ke mana tuh? Ke timur ya katanya ya. Sorry. Nah, itu. Oke, bergerak ke timur, berarti gambar kakak salah. Oh iya, kakak lupa buat konsepnya ya di sini ya. Konsep soal ini tentang gelombang biasa ya, gelombang mekanik lah ya. Gelombang mekanik ya. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium ketika merambat ya. Contohnya kayak gelombang air laut ya. Masuklah gelombang mekanik. Ya, oke. Saya gambar dulu konsepnya. Jadi ada sebuah gelombang air laut ya. Supaya lebih bagus sih kita pakai subuh saja deh, nggak apa-apa ya, gitu ya. Nah, dia bergerak ke timur ya. Timur itu kan dari kiri ke kanan kan, timur itu kan. Kalau dari kanan ke kiri kan berarti itu barat ya. Nah, ini kita nggak tahu berapa ininya, jumlah gelombangnya ya. Random aja gitu berapa. Ini arah cepat lambatnya ya. Nah, di sebelah sini ini ada perahu motor katanya ya. Ada perahu motor yang dia juga bergerak relatif terhadap dasar laut ya. Nah, tapi gerakannya ke barat ya. Oke. Intinya waktu dibutuhkan perahu motor untuk
Pertanyaan kan waktu yang dibutuhkan promotor untuk bertemu dengan puncak gelombang. Oke, berarti patokannya kalau puncak yang ini gitu, ya. Nah, ini waktunya berapa katanya ya. Berarti si perahu motornya ini kalau gitu berarti dia harus dari mana ya? Dari sini dong harusnya ya. Nah, dari ini ya. Nah, kalau ini perahu motornya dari sini gitu ya. Karena kan supaya dia bertemu dengan puncak berarti dia harus kena gelombang dulu intinya gitu ya. Kalau dia nggak kena gelombang dulu kan gimana dia harus mencari puncaknya kan gitu. Kayaknya kalau ini perahu motornya di sini ya. Ya. Intinya ini dia puncak dulu ya. Gitu kan kira-kira. Dan gerakannya dia ke barat ya. Ya. Diketahuinya di situ ada panjang gelombang ya, berarti lambda. Lambdanya yaitu 55 meter ya. Kemudian kecepatan cepat lambat si ininya ya. Oh, kita harus bedakan ini kecepatan gelombang saja, VG aja kakak buat ya. Ini kecepatan perahunya VP aja kakak buat ya. VG-nya kecepatan gelombangnya 21 meter per second. Nah, terus perahu motornya bergerak dengan kecepatan 15 meter per second, berarti PP ya. 15 meter per second. Udah, kita ini berapa waktu ya. T-nya berapa ya. Oke, waktu itu kan mirip dengan periode ini berarti ya. Tapi kecepatannya kecepatan ini ya, kecepatan perahu ya. Kalau relatif itu berarti dikurang ya, dikurangkan berarti. Oke, berarti intinya di sini ini kan sama saja ini jarak tempuh keduanya ya. Kalau kita gambarkan ya. Ini sebenarnya kan kalau lihat kan ini satu gelombang ya, berarti sama dengan lambda berarti ya. Ya, berarti lambdanya ini sama dengan S aja atau X aja gitu ya, sama dengan 55 meter berarti ya. Oke, rumusnya itu kan V sama dengan apa tuh? X per T kan, ini kan. Nah, karena relatif berarti kita kurangkan. Ya, ini berarti V relatif ini, VR berarti ya, V relatif ya. Relatif itu berarti kurangkan, berarti itu V apa ya, V ini lebih besar mana nih? V gelombang, ya V gelombang dikurang dengan V perahu sama dengan X per T. Nah, gitu aja ya. Oke, berarti 21 dikurang 15 sama dengan 55 per T. Oke. 21 kurang 15 berapa? 21 kurang 15. 11 kurang 5, ini 6. 6 berarti ya. 6 sama dengan 55 per T. Berarti T-nya adalah 55 dibagi 6. Ya. Oke, cari dulu. 55 bagi 6 ini berapa? 9. Nggak ada 9 berarti itu ya. 54 ya. Nggak ada 9 di sini ya. Adanya 3-an ya. Bentar. Oh, atau mungkin yang perahunya aja ya. Karena kan dia belum, anggaplah dia pertama tuh belum terkena gelombang ya. Terus dia terkena gelombang. Oh iya, ya benar. Coba kalau 55 dibagi 15, ada nggak? 55 bagi 15. Oke, kali 2 kan, kali 3 berapa ya? 15 kali 3, 45 ya. 15 ya 45 ya, 45 kok 4 sih? 3 maksudnya. Kalau 4 kan udah 60 lewat ya. Berarti 45 10 100 koma berapa? Ada 3 ya sebenarnya, 3,67 ya. Coba kita kali dengan 6 dulu deh. 6, 15 kali 6. 30, 90, ya benar. Kalau 7 lewat ya.
7 dia lewat, oke, berarti 6. Nah, benar nih, berarti dia nggak menggunakan kecepatan relatif ya. Anggapannya berarti sebelum itu dia belum kena gelombang dulu ya, baru nanti dia maksudnya, atau gini nih, puncak gelombang yang pertama ini gitu ya. Oke, mungkin kita bisa revisi gambarnya ya dengan kayak gini. Kalau kayak kan seolah dia sudah terkena gelombang ya, tapi ternyata di soal ini dia belum terkena gelombang anggapan. Berarti kita gambarnya begini ya. Ini nggak apa-apa pakai garis bantu. Nah ya, jadi kita anggap, nah ini puncak gelombangnya itu ya. Puncak gelombangnya, kemudian oke, anggaplah di sini nanti dia datar ya. Datar ini puncaknya gitu, puncak gelombangnya datar di sini. Nah, si perahu motor itu datangnya dari sini ya. Nah, kita pakai jarak karena kan jarak itu kan anggapannya konstan ya, X saja gitu ya. Jadi kan sama dengan lambda itu sebenarnya ya. Nah, oke, inilah perahu motornya gitu ya. Katanya ke sini ya. Nah, jadi anggapannya kan nanti dia belum terkena gelombang ya. Jadi berapa waktu tempuh dia dari awal dia bergerak ya pada jarak 55 meter ini kan gitu ya, sampai dengan bertemu dengan gelombang yang pertama. Berarti kecepatannya kan masih bukan kecepatan gelombang, tapi kecepatan perahu ya. Kan ada ya 90, lanjutin ya. Saat ini 10, 100 ya. Nah, ini berapa nih? 647 nih. 215 kali 7 berapa? 35, 105. Nah, berarti 9 lagi kan di sini kan? Kok 100 sih? 10, iya benar 100 kan? 100 lagi, berarti 6 lagi di sini ya, gitu. 6 lagi, 90 lagi. Nah, berarti kan 3,67 ya. Oke, berarti jawabannya adalah C ini ya, gitu. Oke, berarti kita revisi ya. Ya. Nah, di sini berarti kecepatannya bukan kecepatan relatif. Kalau relatif kan berarti dia sudah kena gelombang. Tapi ini kan di sini dia relatif itu terhadap dasar laut ya, bukan terhadap gelombangnya ya. Nah, waktu dibutuhkan perahu untuk bertemu dengan puncak gelombang jika perahu menuju ke barat. Berarti harus puncak gelombang yang pertama. Jadi sebelum dia kena gelombang itu maksudnya ya. Jadi kecepatannya masih kecepatan si perahu yang kita pakai ya. Oke, 15 ya. Nah, oke, berarti ini bukan 6 tapi 15 ya. Oke, berarti di sini kecepatannya berarti P perahu sama dengan X per T ya. Kok double ini sih? Ini adalah di sini aja ya. Kita buat hapus dulu yang ini. Nah, beban perahunya 15 sama dengan kita ambil patokan X 55 tadi ya, lambdanya dibagi dengan T ya. Berarti T-nya sama dengan 55 dibagi 15. Ya, sebenarnya bisa disederhanakan nih kan, sama-sama bagi 5 berarti 11 per 3. Nah, 11 per 3 itu kan sama saja 3,6666 tadi ya, atau kalau dibagi jadi 3,67 sekon. Gitu. Ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, ada pertanyaan? Halo? Udah ada, Pak. Jelas ya? Nah, jadi kita pakainya yang perahu karena anggapannya kan berarti dia si perahunya belum kena gelombang dulu ya. Kalau udah kena gelombang itu berarti kita gunakan kecepatan relatif. Kurang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Ini yang mana ini ya? Oke. Nah, ini berkaitan dengan soal SMAUI tahun 2020 ya. Seorang siswa berdiri diam dan kemudian mengambil langkah maju. Sebelum melangkah, momentum siswa tersebut adalah 0. Tetapi setelah berjalan, siswa memiliki momentum. Hal ini mematuhi hukum kekalahan momentum. Sebab bumi menerima impuls maju dengan ukuran yang sama, akselerasi bumi yang dihasilkan akibat dorongan ini jauh lebih kecil daripada percepatan siswa ke depan, namun momentum maju planet
sama dengan momentum maju siswa. Oke, ini soal sebab akibat. Oke, bisa terkategorikan ini berkaitan dengan momentum ya konsepnya ya. Masuk soalnya tentang momentum. Momentum. Nah, kita lihat dulu pernyataannya dulu. Ini kan pernyataan sebab akibat ya. Pernyataannya benar apa salah, nanti kita simpulkan ya. Kita analisis dulu ya. Katanya seorang siswa berdiam dan kemudian mengambil langkah maju ya. Diamnya dari mana? Diamnya berarti di permukaan bumi ya, gitu ya. Sebelum melangkah, momentum siswa tersebut adalah 0. Ya, benar. Pada saat benda diam itu dia nggak memiliki momentum ya. Benda apapun kalau dia diam dia nggak memiliki momentum. Sebab kenapa? Karena momentum itu rumusnya adalah M kali V. Ya. Jadi selain dia memiliki massa, ya, maksudnya selain bergantung pada massa, si momentum juga bergantung pada kecepatan. Kalau dia masih diam kan berarti kecepatannya 0 kan. Jadi pada saat dalam kondisi diam, ya, kondisi diam itu berarti artinya nanti di sini momentumnya nanti sama dengan 0 karena dia nggak memiliki kecepatan, ya. Oke, benar ya. Tetapi setelah berjalan, siswa memiliki momentum, benar. Karena ketika berjalan kan dia memiliki kecepatan walaupun kecil, ya. Gitu. Jadi siswanya akan memiliki momentum. Hal ini mematuhi hukum kekayaan momentum, benar. Nah, berarti benar ya. Jadi pernyataannya benar nih, ya. Gitu. Karena otomatis momentumnya dia selalu mematuhi hukum kekayaan momentum, ya. Dan ini mematuhi ya hukum kekekalan momentum ya. Hukum kekekalan momentum ya. Jadi pada saat dia diam nanti momentumnya adalah 0, tapi setelah dia berjalan siswanya memiliki momentum, benar karena ada kecepatannya ya. Gitu. Nanti momentumnya dirumuskan M kali P tergantung kecepatannya ya. Dan sudah pasti dia mematuhi hukum kekekalan momentum. Jadi pernyataannya benar, ya, gitu. Sebab bumi memiliki impuls maju dengan ukuran yang sama. Nah, ini akibat dari itu tadi ya, akibat dari hukum dia mematuhi hukum kekekalan momentum, maka impuls itu apa sih sebenarnya? Impuls itu adalah gaya ya yang disebabkan karena kalau dia memiliki momentum berarti karena tolakan kaki lah gitu ya. Nah, jadi karena gaya tolakan kaki kita tadi yang menolak tanah atau permukaan bumi ya, maka buminya menerima impuls, benar ya, menerima impuls maju dengan ukuran yang sama ya. Oke, nah akselerasi bumi yang dihasilkan akibat dorongan ini jauh lebih kecil daripada percepatan siswa. Benar, karena massa bumi lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan massa siswanya ya, atau seorang tersebut ya. Namun momentum maju planet itu sama besar dengan momentum maju siswa. Ini juga benar ya. Oke, jadi alasannya ini juga benar nih alasannya ya. Alasan benar. Nah, ya. Oke, kita bahas dulu alasannya. Pertama, ya, bumi menerima impuls, benar ya, karena kita impulsnya ya, kita buat di sini impuls ya, bumi berasal dari atau impuls yang diterima bumi ya, gitu kan ya. Impuls yang diterima bumi. Jadi seolah-olah kayak kenapa kita ini bisa berjalan? Karena kaki kita ini menolak apa ya, memberikan tolakan terhadap bumi ya. Nah, bumi itu kan sebenarnya dia kayak air gitu ya. Walaupun seolah kayak dia diam, tapi sebenarnya dia berotasi, ya, gitu. Jadi kan rotasi tadi itu kan ketika kita berikan tolakan, ya, maka dia akan memberikan tolakan sebaliknya dengan arah yang berlawanan, gitu, ya. Itu sehingga kita akan terdorong ke depan gerakannya, ya. Jadi tolakan kita ke belakang, tapi gerakan kita ke depan, gitu. Nah, seperti itu kan kira-kira. Jadi bumi menerima impuls maju, ya, impulsnya maju dan dengan ukuran yang sama. Artinya ini impulsnya sama dengan yang diberikan oleh si gaya tolakan kaki, ya. Jadi impuls yang diterima bumi, ya, itu sama dengan ya, sama dengan impuls yang diterima bumi berasal dari gaya tolakan kaki, gitu ya.
Berasal dari gaya tolakan kaki. Berasal dari gaya tolakan kaki. Ya, tolakan kaki. Ini konsepnya mirip dengan pas kita berenang, ya. Berenang itu kan kita menolak memberikan gaya tolakan kepada air kan, arahnya kemana? Ke depan arahnya. Coba lihat tangan kita kan kalau berenang kan nanti akan mengayuh ke depan kan tangan kita itu kan. Ngayuhnya bukan ke depan, ke belakang ngayuhnya kan. Kita kayuh dia ke belakang, terus tubuh kita bergerak ke depan. Nah itu berarti kan sama aja kayak impuls diberikan kepada air, ya. Nah nanti air sebaiknya akan memberikan impuls juga sama ya dengan yang kita berikan, tapi arahnya berlawanan sehingga nanti kita bergeraknya ke depan, gitu ya. Sama kayak bumi juga kan, pas kita berjalan berarti ini konsepnya kita berasal berjalan di bumi gitu ya. Jadi impuls yang diterima bumi berasal dari gaya tolakan kaki siswa lah dianggap ya, karena kakinya siswa. Nah, yang besarnya sama, ukuran itu sama dengan besar ya. Yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan gitu ya. Sama, namun arahnya berlawanan. Nah, jadi kenapa kita menolakkan kaki ke belakang, tapi tubuh kita terdorong ke depan, ya, gitu. Karena besarnya sama, arahnya berlawanan, ya. Oke, akselerasi itu percepatan, ya, percepatan bumi yang dihasilkan akibat dorongan tadi si kaki kita tadi itu jauh lebih kecil, benar ya. Nah, kalau percepatan kan kita berkaitan dengan F tadi kan, F itu kan sama dengan M kali A, ya. Nah, F ini kan adalah gaya impuls nih, ya. Ingat impuls itu kan rumusnya kalau kita hubungkan dengan hukum Newton ya, itu sama dengan F dikali delta T kan. Maka kita bisa tuliskan bahwa nanti di sini F itu sama dengan I dibagi dengan delta T gitu ya. Jadi di sini I per delta T sama dengan M kali A. Nah, artinya kan ini impuls kan. Impuls tadi kan yang kita berikan ini akan sebanding dengan massa sama percepatan ini gitu ya. Nah, kenapa dikatakan bumi lebih kecil katanya di sini? Ya karena massa bumi jauh lebih besar dibandingkan ini ya. Gitu. Jadi nanti kan akibatnya kalau kita cari percepatan kan berarti A sama dengan apa tuh kalau A berarti I ya I per ini apa namanya M kali delta T. Nah gitu kan. Oke, kalau impuls kan sama tadi kan dia nggak mempengaruhi karena kan sudah kakak sebutkan impulsnya sama namun arahnya berlawanan. Nah sini A-nya kan bergantung pada M ya. A-nya berbanding terbalik dengan M ini ya. Jadi massa bumi ya, M bumi ini akan jauh lebih besar dibandingkan massa siswa gitu ya. M-nya siswa ya. Nah, sehingga ini akan mengakibatkan nanti percepatan bumi ini akan jauh lebih kecil dibandingkan percepatan gerak siswa ya. Karena dari rumus ini kan kita tahu bahwa A itu berbanding terbalik dengan M gitu ya. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi kenapa katanya akselerasi bumi yang dihasilkan akibat dorongan tadi jauh lebih kecil daripada percepatan siswa ke depan, benar kan? Namun momentum maju planet sama besar dengan momentum maju siswa, benar, karena dia pertama dia mematuhi hukum kan momentum ya. Kalau hukum kan momentum kan berarti kan momentum benda itu akan selalu konstan ya. Momentum awal sama momentum akhir itu akan sama ya. Jadi momentumnya sama karena dia mengacu pada hukum kan momentum ya. Jadi Pi bumi itu nanti akan sama dengan Pi siswa ya gitu. Ini berasal dari hukum kekekalan momentum tadi ya. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Nah, sehingga alasannya juga benar ya. Gitu. Nah, sekarang kita simpulkan, ada nggak hubungan sebab akibatnya nih dari pernyataan sama alasan ini ya. Oke, pernyataan benar, alasan benar. Nah, ini masih ada sebab akibatnya ya. Oke, kalau di pernyataan kan dia mengatakan bahwa kalau misalnya sebuah benda itu diam, maka dia nggak memiliki momentum. Kemudian pada saat dia bergerak, dia baru memiliki momentum dan mematuhi hukum momentum.
Alasannya dikarenakan karena bumi menerima impuls, oke, ya. Terus di situ dia bahas percepatan juga, namun momentum memajukannya semakin berbeda. Oke, ini masih nyangkut ya, karena baik pernyataan maupun alasan ini sama-sama ini mengaitkannya dengan hukum kekayaan momentum, ya. Gitu. Jadi dari hukum kekayaan momentum kita tahu nanti momentum planet itu sama dengan momentum siswa. Oke, berarti ini ada hubungan sebab akibatnya, ya. Oke, berarti ini terdapat hubungan sebab akibat ya. Jadi apa sih namanya? Kayak bagian di sini. Intinya ini terdapat hubungan sebab akibat ya. Hubungan sebab akibat antara pernyataan dan alasan ya. Pernyataan dan alasan. Ya, berarti jawabannya yang mana nih? Yang D ya, berarti. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan kita. Nah, waktunya sudah habis ya, 16:17 ya. Oke, berarti mungkin sampai sini dulu nih ya. Masih ada berapa lagi nih yang belum ya. Ada ini baru tadi. Enggak, ini belum ya. Oke, oh, ini juga belum. 1, 2 yang belum ya. 1, 2. Ada 4 soal yang belum berarti ya. 5 ya yang belum ya. Ini kan tadi ya. Iya benar. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal yang belum terjawab ya. Oke, nanti ini bisa dicicil sih kalau kalian mau klinik online juga bisa ya. Tinggal hubungi saja SG-nya gitu. Nanti bisa didapatkan ya. Intinya 5 soal ini bisa kalian buat belajar mandiri ya. Misalnya belum kita bahas ya. Karena ya lagi-lagi kita harus dibatasi oleh waktu lah yang kayak gitu ya. Jika ada waktu kita sudah habis di sini, ya berarti sampai sini dulu pembahasannya ya. Oke, ada pertanyaan dari nomor soal terakhir ini? Nggak ada sih, Kak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Nanti seperti biasa ini catatannya kakak upload ke Drive ya.